Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian semua nih? Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan sehat selalu ya. Tentunya dengan senantiasa tetap menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi interaksi, serta menjauhi kerumunan. Selamat datang di Talking with Us Musik Berbincang. Kali ini kita berada pada program perdana, yaitu program terbaru Modcast, Mospik Podcast, yang mana ini adalah suatu program terbaru dan inovatif dari MPK OSIS Masa 1 Cirebon Masa Bakti 2020-2021. Yang mana di sini kita akan membahas hal-hal terbaru dan berita-berita terkini dan terhit secara dalam. Baik, kita langsung saja ya guys. Sekarang adalah podcast perdana yang bertema tentang bagaimana kabar pendidikan di masa pandemi. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber kami yang sangat terhormat dan sudah terpercaya, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Mujain, MPDI selaku Kepala Kementerian Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Dek. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak barangkali ingin menyapa anak-anak penerus bangsa yang sedang menonton podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MAN 1 Cirebon yang berada di mana saja, tentunya saya ucapkan selamat terus untuk belajar walaupun secara daring, dan manfaatkan waktu yang seluas-luasnya untuk kebaikan, untuk bekal Anda di kemudian hari. Selamat belajar selalu dan semangat selalu. Semangat ya. Oke Bapak, terima kasih. Sebelum kami izin bertanya ya Pak, memberikan pertanyaan yang banyak kepada Bapak, kesan pertama Bapak pertama kali datang ke MAN 1 Cirebon ini seperti apa? Bagaimana? Baik, sebenarnya saya hadir di lingkungan lembaga pendidikan MAN 1 ini bukan kali ini. Tentunya sudah beberapa tahun yang lalu sudah pernah ke sini. Namun kesan yang saya rasakan, kelihatan wajah MAN 1 semakin hari semakin mentereng, semakin ceria, semakin hebat. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Semakin berkembang ya Pak, Iya. Berarti alhamdulillah. Nah Bapak, sebelum kita memberikan pertanyaan tentang tema hari ini, tanggapan Bapak tentang program podcast ini gimana? Karena ini kan adalah program pertama kami, program terbaru. Bagaimana tanggapannya? Program ini luar biasa sekali. Kali ini saya baru merasakannya. Di sekolah, di madrasah, ada program anak-anak muda siswa ini yang luar biasa. Program yang begitu cerdik, terampil, dan begitu solid untuk menghadapi tantangan di era global sekarang ini. Nah Pak, mungkin ada harapan yang terkait dengan podcast ini untuk kedepannya? Ya, saya harapkan terus ditingkatkan. Ini awal-awal perdana, tentunya harus selalu dievaluasi apa kekurangannya, maka perlu diadakan semacam evaluasi kepada para pemirsa melalui angket. Saran-saran usulan dari mereka kita himpun, kemudian kita pecahkan bagaimana ke depan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Minta doanya ya Pak, semoga podcast ini terus berjalan dengan lancar. Ya. Amin. Bapak, kan selama ini kami sudah menjalani masa-masa karantina, Iya. udah setahun ya Pak, hampir setahun kita di sini belajar di rumah secara online. Bagaimana pendapat Bapak dalam menghadapi seperti ini di masa pandemi pada bidang pendidikan, dan bagaimana cara Bapak menanganinya? Iya. Kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama tentunya selalu berpijak pada aturan dari atas, yaitu dari Kementerian Agama kaitan bagaimana kegiatan pendidikan semasa pandemi, di masa pandemi seperti ini. Tentunya kita juga harus sejajar dengan peraturan daerah. Kita tidak boleh berbenturan. Oleh karenanya di Cirebon ini tentunya belum bisa diberlakukan
namanya pendidikan tatap muka. Kita sekarang masih melakukan secara daring atau mungkin sekali-kali tatap muka dalam skala yang kecil, tentunya masih dalam nuansa ya COVID, harus diterapkan tetap 5M yang tadi Anda disampaikan pada awal-awal tadi seperti itu. Dan mudah-mudahan segera berakhir, insya Allah di tahun pelajaran 2021-2022 bisa dimulai pelajaran secara tatap muka. Walaupun masih ada catatan, tatap mukanya seperti apa? Masih dipertanyakan ya Pak? Iya, gambaran itu kalaupun normal, gambarannya tidak senormal sebelum terjadi COVID. Katakanlah di tahun 2019 ke sana, ya. tetap ada sesuatu yang mungkin beda. Kita tunggu aja perkembangannya seperti itu. Yang terbaik aja ya Pak ya. Iya. Dan bagaimana pendapat Bapak mengenai pendidikan agama Islam ini yang sudah mulai terpengaruh dengan budaya-budaya luar? Seperti yang kita lihat saat ini, bahwasannya anak-anak sudah mulai kecanduan dengan gawai, dari baik segi sikap, perilaku maupun cara berpakaiannya. Sekarang aplikasi-aplikasi yang sudah sedang trending-trending tuh Pak, bagaimana pendapat Bapak? Ya, ini kita rasakan tidak bisa dihindari yang namanya pengaruh media sosial. Dari konten-konten yang ada yang sesuai dengan budaya bangsa dan agama kita, ada juga yang kurang. Itu tidak bisa dihindari. Yang jelas kita anak-anak muda harus benar-benar belajar. Kuatkan iman, pendidikan agama kuatkan, cari guru yang baik. Kemudian kita juga tidak bisa menghindari medsos. Tentunya kita juga harus bisa bagaimana mengisi medsos dengan sesuatu yang baik. Artinya anak-anak muda juga jangan diam. Kita boleh bermain medsos sesuanya untuk yang baik-baik seperti itu. Kita hanya bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar ya Pak ya. Iya. Jadi selain melatih kedewasaan juga. Nah Bapak, kita kan sudah hampir setahun nih Pak pembelajaran secara online. Nah, pastilah Pak muncul namanya rasa bosan, rasa jenuh. Nah, boleh dong Pak minta tips dari Bapak bagaimana cara menghilangkan rasa bosan pada saat sedang melakukan pembelajaran daring atau online. Dan tips-tipsnya bagaimana tetap bisa menjadi anak yang produktif walaupun di masa pandemi. Ya, sebenarnya masa pandemi ini tergantung kita semua bagaimana menyikapi. Kalau kita selalu syukuri dengan masa pandemi, tentunya sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita belajar daring, dipandu oleh guru. Setelah itu banyak hal, waktu yang luang sebenarnya. Kita mungkin bisa menggali pengetahuan yang lain, bisa juga kita meninggalkan kejenuhan dengan berkarya. Nggak apa-apa, jangan selalu belajar. Boleh kita berketerampilan, kita menata pot bunga, kita sambil berternak, atau kita bisnis online bisa saja sekarang. Jadi sebenarnya kalau kita menghadapi dengan positive thinking, ya husnudon mah enak-enak saja. Jadi tergantung hati kita, ya jiwa kita sebenarnya. Menjalaninya seperti apa gitu ya Pak? Seperti itu. Terus berarti yang penting kita bisa mengontrol diri sendiri, kita bisa belajar online, kita bisa jualan online ya Pak, bisa aktif lagi di organisasi-organisasinya mungkin, biar tetap menjadi produktif. Nah Pak, selain kita ada pertanyaan, ada rasa-rasa bosen atau jenuh, yakni Pak pertanyaan-pertanyaan kapan ya kira-kira kita kapan berangkat sekolah gitu, kapan kira-kira pembelajaran tatap muka secara langsung dibuka kayak gitu. Iya, saya berharap sih secepatnya. Kalau melihat dari perkembangan daripada masyarakat yang terpapar COVID ini mulai akhir Februari ini sudah trennya menurun. Kemudian langkah-langkah peraturan ya kaitan dengan PPKM apa namanya tuh, pembatasan kerumunan ditambah dengan sekarang sedang gencarnya melakukan vaksinasi. Ini insya Allah lah dalam waktu cepat akan segera kita bisa memulai pembelajaran. Ya tadi kalau tadi saya sampaikan di Dewan Guru,
gambaran di tahun pelajaran baru karena langkah-langkah sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya insya Allah di tahun pelajaran baru kita bisa belajar tatap muka. Ya, amin ya. Semoga kita semua bisa langsung merasakan pembelajaran secara langsung. Amin. Dan Bapak, apakah ada program terbaru dari Kementerian Agama untuk pendidikan madrasah khususnya di Kabupaten Cirebon? Program-program terbaru. Ya, program-program kita dari Kementerian Agama kelihatan sih masih biasa sementara ya. Cuma akan ada sedikit mungkin kemajuan-kemajuan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seluruh dunia pendidikan terutama di madrasah kaitan bagaimana memajukan madrasah ya, bukan saja secara fisik maupun secara akademik. Harus terus kita ikut perkembangan zaman yang terus dari hari ke hari. Dunia pendidikan kita itu harus dituntut untuk maju karena tantangan luar biasa tantangan kita, dari gangguan-gangguan kriminalitas, gangguan ideologi, gangguan mungkin jaringan narkoba dan sebagainya. Ini sangat mengerikan sekali karena dunia narkoba saya lihat bukan hanya masuk kepada masyarakat umum, di pendidikan, siswa, guru, polisian juga banyak. Itu jadi ya tetap pembelajaran harus bagaimana terjadi pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya guru itu tidak harus textbook, harus bagaimana membangkitkan siswa belajar di sekolah. Nah itu perlu dilakukan, tentunya ada pembinaan kepada guru dari Kementerian Agama baik secara langsung maupun daring, bagaimana untuk terus pembelajaran berjalan dengan baik. Bapak, sebelum kami menutup podcast ini, kami minta motivasi dari Bapak agar kami lebih semangat belajar lagi dan giat walaupun di masa pandemi seperti ini. Kepada anak-anak yang sedang menonton podcast ini, Pak, meminta motivasi dari dan Bapak. anak-anak sekalian, siswa-siswi MAN 1 Cirebon yang ada di rumah, mungkin yang ada di pasar barangkali, yang bisa melihat melalui HP, tentunya jangan lupa diri di masa pandemi ini untuk selalu belajar dan melakukan kegiatan yang bermanfaat agar nanti bisa menjadi modal ya. Kita harus terampil, bukan hanya pintar, terampil dan cerdas. Tentunya melalui banyak latihan dan belajar. Kembangkan potensi Anda, mungkin di bidang olahraga, lakukan yang terbaik selama ini. Yang bisa misalnya keterampilan fotografer, terus berlatih. Yang misalnya berketerampilan yang lain, silahkan. Mumpung banyak peluang waktu semacam di masa pandemi sekarang ini. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Terima kasih banyak juga atas ilmu yang telah berikan kepada kami semua ya Pak. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Dan semoga nanti di lain waktu kita bisa berjumpa kembali ya Pak. Amin Allahumma amin. Baik guys, buat kalian yang udah menonton dari awal sampai akhir, jangan lupa ya untuk diingetin semangat belajarnya dan terus menjaga kesehatannya. Buat kalian juga jangan lupa terus pantau podcast ini biar kalian agar tahu berita-berita terkini dan terhot. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, and share. Sampurasun, the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.